ayo buruan yang ke TPQ. Weh, yang belum iuran, segera. Awi, beli galon. Dan minta uang beli galon. Guys, ayo bangun, udah jam 9. Weh, ayo cepetan kita buat konten. Jangan terlalu berisik, ya Allah, gak enak sama tetangga. Siapa di kamar mandi? Cepetan yuk. Weh, minta telur satu weh. Woi, ayo, rapat dulu, udah tengah malam. Sukma, sahur, Sukma, bangun sahur. Jaluran bibit cabai Kelurahan Ampenan Utara. Jaluran bibit di lingkungan Kebon Taro Jaya. TPQ saku. Hai, kita Noki di Hamin 8 penarikan. Bukan sekedar pengabdian, tapi perjalanannya akan selalu kami kenang. Di sebuah sudut kota Mataram, tepatnya di Batu Raja, Kelurahan Ampenan Utara, kami datang bukan hanya membawa program kerja, tapi juga semangat belajar, berkontribusi, dan menjalin cerita bersama masyarakat. Hari-hari kami dipenuhi dengan cerita, dari canda sederhana, kerja keras di bawah terik matahari, hingga doa yang terucap dalam kebersamaan. Kami datang sebagai mahasiswa dengan seragam dan program kerja, namun kami pulang sebagai keluarga yang membawa kenangan. Tema yang kami bawa adalah ketahanan pangan, sebuah tema yang sederhana tetapi begitu bermakna. Dari sini kami belajar bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya soal lahan luas atau teknologi canggih, tapi soal mau memulai dari rumah sendiri, dari pot kecil di pekarangan, dan dari bibit yang dirawat dengan sabar. Ketika pertama kali menapakkan kaki di sini, semuanya terasa asing bagi kami. Tapi siapa sangka, disinilah cerita kami dimulai. Program kerja pertama kami yakni menanam bibit cabai. Melalui program kerja ini, kami belajar bahwa menjaga ketahanan pangan bukan hanya tugas besar pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Kami hadir di tengah masyarakat lingkungan Batu Raja dengan membawa bibit cabai sebagai simbol kemandirian dan kepedulian. Kegiatan pembagian bibit cabai di lingkungan Batu Raja merupakan salah satu bentuk nyata dukungan kami terhadap program ketahanan pangan masyarakat. Melalui kegiatan ini, bibit cabai disalurkan secara merata kepada 7 rukun tetangga yang ada di lingkungan Batu Raja, mulai dari RT 1 hingga RT 7. Masing-masing RT mendapatkan 35 bibit cabai. Pembagian ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap pemanfaatan lahan pekarangan, sekaligus meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Program kerja kedua kami difokuskan pada penanaman dan penyaluran bibit tomat kepada masyarakat di lingkungan Kebon Taro Jaya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari komitmen kami dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Bibit tomat disalurkan kepada 4 rukun tetangga yang ada di lingkungan Kebon Taro Jaya.
Masing-masing RT menerima 30 bibit tomat dengan harapan dapat ditanam dan dirawat oleh masyarakat sehingga mampu menghasilkan panen yang bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya penyaluran bibit cabai dan tomat ini, kami berharap masyarakat lingkungan Batu Raja dan Kebon Taro Jaya dapat merasakan langsung manfaatnya, sekaligus menjadikan kegiatan ini sebagai langkah bersama dalam menjaga ketahanan pangan lokal. Hari demi hari terasa begitu cepat berlalu. Senin, Selasa, dan Rabu sore di TPQ Zainul Quran kini hanya tinggal kenangan. Suara tawa anak-anak, semangat mereka belajar, dan sapaan hangat setiap kali kami datang, semua itu kini tersimpan sebagai bagian terindah dari perjalanan kami. Kami datang untuk mengajar, tapi sesungguhnya kamilah yang paling banyak belajar. Belajar kesabaran, belajar ketulusan, dan belajar bagaimana arti sederhana dari sebuah doa yang mampu menguatkan hati. Tak hanya di TPQ, jejak pengabdian itu juga kami titipkan di Posyandu Ampanan Utara. Di sana, bersama para ibu dan balita, kami belajar tentang kehidupan dari sisi yang berbeda. Senyum lelah para ibu, tawa kecewa anak-anak, dan pelukan hangat yang menyambut kami, semua itu menjadi saksi bahwa kebersamaan mampu menghadirkan kekuatan dan harapan baru. KKN bukan hanya tentang pengabdian yang kami jalani, tapi tentang keluarga baru yang kami temui, tentang pelajaran hidup yang kami dapatkan, dan tentang cinta yang tumbuh di tengah masyarakat. Meski langkah kaki kami harus menjauh, doa kami akan selalu kembali. Ia mengalir bersama rasa terima kasih yang tak terhingga. Namun kini, waktu berkata bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari rindu yang akan selalu kami bawa pulang. Kami menanam meski tak sempat memanen. Kami meninggalkan jejak meski tak berharap dikenang. Karena sejatinya KKN bukan soal kami, tapi tentang apa yang bisa tumbuh setelah kami pergi. Ampanan Utara bukan hanya sekedar tempat dan ladang pengabdian, tapi tempat kami belajar arti dari ketahanan yang sejati. Terima kasih atas kenangan, pelajaran, dan kasih sayang yang tak ternilai. Semoga apa yang kami tinggalkan bukan hanya jejak, tapi manfaatnya akan terus bertumbuh. Sampai jumpa di persimpangan hidup berikutnya. Sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru. Halo, saya Faizin. Kalau saya nggak KKN, saya nggak bakal tahu susahnya ngurusin 12 anak. Halo, saya Alwa. Kalau nggak KKN, saya nggak bakalan tahu rasanya ngedit ketika nggak ada sinyal. Halo, saya Yuni. Kalau nggak KKN, saya nggak bakalan tahu punya teman yang tiap hari kesurupan. Halo, aku Yudia. Kalau nggak KKN, aku nggak ngerasain yang nunggu kamar mandi sejam. Halo, aku Anjayani. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain dibangunin pagi. Yan, uang Yan. Halo, aku Lia. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya tidur ditendang sama temen. Halo, Sima. Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya pakai celana cut berani. Halo, saya Tia. Kalau nggak KKN, saya nggak bakal kenal kalian semua.
Halo, saya Habib. Kalau nggak KKN, saya nggak akan tahu rasanya protes rasa masakan tiap hari. Halo, saya Fahmi. Kalau saya nggak KKN, saya nggak dapat hosmo dari Pak Izin. Halo, Ahmad Azahidi Anawi. Kalau nggak pagi-pagi beli galon. Halo, saya Amru. Kalau nggak KKN, aku nggak kenal teman-teman di KKN.